Kita akan bahas sahabat yang mendapat gelar dan julukan pembuka Baitul Maqdis, pembuka Palestina, Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As radhiyallahu anhu adalah sosok yang dikenal dengan badahatur ra'i, dikenal dengan bagaimana cemerlangnya kalau akal itu kecerdikannya. Cerdik itu positif atau negatif? Positif. Cerdik positif. Yang negatif licik. Licik negatif. Cerdas, tapi di atas cerdas gitu. Ini Amr bin As. Bahkan ketika beliau masuk ke dalam Islam itu, Nabi SAW mengatakan jantungnya Quraisy. Jadi jantungnya Quraisy, julukannya aja jantungnya Quraisy itu. Qalbul Quraisy itu, jantungnya Quraisy. Jadi intinya Quraisy. Maka disambut oleh sahabat-sahabat yang ada di Madinah kala itu dengan sambutan yang meriah sekali, karena yang mau masuk Islam itu bukan orang sembarangan. Secara track record, ini orang di masa jahiliyahnya betul-betul menjadi andalan Quraisy dalam berbagai macam perhelatan yang besar. Ini Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr ibn As, ayahnya As ibn Wa'il, itu merupakan salah satu tokoh Quraisy yang sangat terkenal, pemuka Quraisy, pembesar Quraisy, dan beliau ini ada beberapa hal kontroversial. Salah satunya itu ketika beliau itu menggauli budak wanitanya, dan budak wanitanya itu melahirkan anak, maka anaknya itu dididik dengan didikan yang tidak membedakan antara anak dari istri merdeka ataupun budaknya. Intinya itulah. Termasuk salah satunya Amr bin As. Amr bin As ini punya bapak, As ibn Wa'il, tapi ibundanya itu bukan dari golongan terkemuka. Bahkan ada yang mengatakan ini ada dari kalangan jariyah atau kalangan budak. Ini latar belakang. Tetapi Amr bin As, walau mungkin dari segi nasab itu hanya mencolok dari sisi bapaknya, ibunya itu mungkin tidak punya nasab gitu ya, yang jelas atau yang bagus, tapi dia mampu dididik dengan didikan yang luar biasa oleh bapaknya, sehingga dia mampu menjadi orang yang punya peranan penting bagi Quraisy. Keahliannya agak sedikit yang spesifik. Ya kalau ahli perang ya perang aja. Ya, kalau ahli diplomat, diplomat aja. Nah, biasanya jarang orang ahli perang kok ahli diplomat, karena orang perang bawaannya perang, nggak mau diplomasi. Orang diplomasi ya kadang-kadang kalau suruh perang agak sedikit. Biasanya orang di perang, di ilmu agak kurang. Kalau orang di ilmu, di perangnya agak kurang. Biasanya begitu. Ya. Nah ini Amr bin As radhiyallahu anhu menggabungkan semuanya. Beliau ketika perang jadi komandan, jenderal, dan ketika masa jahiliyahnya belum ada juga peperangan yang bisa dibilang beliau kalah dari musuhnya. Mirip dengan Khalid ibn Walid dalam peperangan. Dari diplomasi, kalau ada hal-hal yang susah dan sulit, Amr bin As yang menjadi penentu memecahkan kebuntuan Quraisy. Dan tidak pernah ada diplomasi yang gagal dari Amr bin As. Kalau 1-2 kali itu, tapi dari ribuan diplomasi relatif banyak. Beliau seorang saudagar, termasuk punya perniagaan yang tidak sedikit, banyak. Beliau ilmuwan. Karena beliau itu masuk Islam hanya beberapa saat saja berjumpa dengan Nabi, tetapi ternyata ilmu yang diajarkan kepada para tabi'in juga banyak. Artinya berkumpullah beberapa kemuliaan yang ada pada Amr bin As. Tetapi yang paling mencolok adalah beliau ini disebut sebagai pembuka Baitul Maqdis. Kaitannya dengan saat ini yang lagi ramai Palestina. Jadi semua yang beriman di Palestina itu pahalanya ngalir ke Amr bin As.
Karena yang membuka Palestina itu Amr bin As. Bahkan ditambah julukannya pembuka Mesir dan Afrika. Jadi semua orang yang masuk Islam di benua Afrika, termasuk jalannya ketika itu menuju ke Maghrib dan Asbania atau Spanyol sekarang ini, Andalusia, itu karena beliau, atas tangan beliau tempat itu dibuka, pahalanya ngalir ke beliau. Masya Allah. Ini Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As radhiyallahu anhu lahir kurang lebih ya, karena beliau itu meninggal umur 90 tahun, hitung-hitungan Pak. Usianya 90 tahun. Ada yang 90 tahun sini? Enggak ada. Berarti termasuk muda atau tua meninggalnya? Panjang ya usianya ya, 90 tahun. Ada beberapa sahabat itu yang Muammar namanya, yang usianya itu panjang, tapi ada yang usianya enggak panjang. Amr bin As termasuk panjang, 90 tahun. Beliau meninggal di tahun 49 ya, 48 Hijriah. Taruhlah kurang lebih segitulah. Berarti beliau lahir kapan? Lahir kapan Pak? Umurnya 90 tahun dikurangin, taruhlah gampangnya 45 sebelum Hijriah. 45 sebelum Hijriah. Kalau 45 sebelum Hijriah berarti kurang lebih sekitar beliau itu lahir 10 tahun setelah Nabi lahir, nah gitu gampang ya. Berarti lebih muda dari Nabi kurang lebih 10 tahun. Di sini yang usianya 50 ada? Banyak lah, 60 ada 60. 50 ada 50. Yang 50 siapa? Haji Firly berapa? Usia berapa? 20. 41. Berarti bedanya dengan saya 31. Berarti kayak Haji Firly dengan saya. Ya. Bedanya 10 tahun dengan Nabi SAW. Tapi usia hidupnya beda panjang karena Nabi hanya 63 tahun. Amr bin As radhiyallahu anhu sampai 90 tahun. Di Mekah, Amr bin As ketika Nabi berada di Mekah, fase dakwah Mekah, Amr bin As ini menjadi orang terdepan yang diutus oleh Quraisy untuk menghalangi berbagai macam dakwah Nabi ketika Nabi itu mengutus orang-orang kaum muslimin untuk pergi keluar. Jadi kalau umpama Nabi lagi utus dakwah ke sana, Amr bin As datang menggagalkan itu. Amr bin As datang menggagalkan itu. Banyak. Yang paling terkenal adalah ketika Nabi meminta para sahabatnya hijrah ke Habasyah. Ketika Nabi meminta para sahabatnya hijrah ke Habasyah karena di situ ada raja namanya Raja Najasyi, yang raja itu menurut prediksi Nabi, kala itu ini bukan pemahaman dalam ya, tapi menurut prediksi Nabi di antara raja yang ada raja Romawi, ada raja Persia, ada raja Najasyi, karena 3 negara ini yang negara adidaya di masanya. Persia, Romawi, Habasyah. Ketika tekanan di Mekah begitu luar biasa, maka Nabi berpikir ini sahabat harus hijrah untuk menyelamatkan iman. Maka dipilih salah satu di antara 3 ini. Persia agak sulit, jauh dari gelombang iman, jauh. Karena apa? Persia menyembah api, musyrik, dewa-dewa yang disembah. Kalau sahabat yang beriman ke sana datang ke aura yang tidak beda dengan Mekah, maka pasti akan mendapatkan perlawanan. Yang kedua, Romawi, yang kala itu letaknya berada di Konstantin. Romawinya sudah Romawi Bizantium, Romawi Timur. Kalau mau dibawa ke sana bisa, tetapi Romawi Bizantium Nasrani agama, tetapi muatan politiknya dalam. Jadi agamanya sudah tercampur dengan politik. Kalau dibawa ke sana, ini penguasanya akan melihat ini membawa dampak baik buat politik atau tidak, membawa dampak baik buat kekuasaan atau tidak. Maka Nabi juga tarik, jangan ke sana. Ada satu yang tersisa, Habasyah. Habasyah Nasrani. Apa bedanya dengan Konstantin? Kalau Konstantin tadi muatan politiknya sudah tinggi, Habasyah kala itu Nasraninya murni. Artinya tidak banyak muatan politik yang menunggangi agama. Sehingga agamanya itu masih relatif kala itu mengikut sebahagian besar apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi melihat ini ada kecocokan gelombang. Maka diminta, walau ketika harus ke Habasyah itu harus melewati laut. Beda kalau mau ke Romawi.
Ke Konstantinopel tidak perlu melewati laut, dan perjalanannya sudah perjalanan biasa, karena perjalanan menuju Syam itu orang-orang Quraisy sudah biasa. Tetapi tidak jalan itu yang diambil karena pertimbangan. Inilah dia, kita bisa melihat kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tindakan yang beliau ambil itu betul-betul kalau ditelaah dan diteliti itu mengandung nilai kebijakan yang dilandasi dengan kecerdasan yang luar biasa. Makanya banyak sekali nanti beberapa orang yang tadinya menjadi penentang Nabi Muhammad SAW di garis depan, setelah mempelajari kebijakan-kebijakan yang ada, langsung memeluk Islam. Karena mereka tahu, oh ini bukan sembarang orang. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengenyam pendidikan. Beda dengan Khalid bin Walid. Contoh kalau kita bicara Khalid bin Walid, jago dalam metode peperangan, strategi perang. Iya, kenapa? Karena dia sejak kecil sudah sekolah perang. Sejak kecil sudah sekolah ke Romawi, sudah sekolah ke Persia, sudah menguasai berbagai macam teknik perang. Nah, bapaknya Walid bin Mughirah itu orang kaya. Jadi dia nggak usah sekolah dia nggak ada kelas sekolah di Mekah, nggak ada, sekolahnya di luar negeri. Maka ketika dia jago dalam strategi, biasa. Maka Khalid ketika melihat Muhammad ini nggak pernah ada track record sekolah perang, sekolah strategi, sekolah militer, nggak pernah. Tapi setiap strategi militer yang saya lancarkan pasti dipatahkan oleh dia. Akhirnya membuat Khalid berpikir. Ini Nabi SAW. Termasuk salah satunya yang membuat nanti Amr ibn As berpikir juga karena masalah yang sama. Nggak pernah belajar tentang masalah diplomasi, nggak pernah belajar tentang masalah strategi, tetapi selalu saja ketika yang ingin dipatahkan itu adalah apa yang disampaikan oleh Muhammad, maka ini Amr bin As nggak bisa. Termasuk salah satunya ketika Habasyah. Habasyah dipilih oleh Nabi. Kalau Nabi pilih Persia, akan mudah bagi Amr untuk berdiplomasi. Kalau milih Romawi, akan mudah bagi Amr. Habasyah sebenarnya juga di dalam pikiran Amr mudah. Kenapa Amr? Begini Bapak. Amr ini adalah menteri luar negerinya Quraisy, ya. Dan dia semua raja yang ada di seputaran teman dekatnya. Amr. Mau sebut siapa? Kisra di Persia, kenal dekat dengan Amr ibn As. Kalau Amr ibn As datang, itu upacara kenegaraan disiapkan. Bahkan sampai raja yang ada di Konstantin, di Bizantium. Termasuk salah satunya Najasyi ini teman dekatnya. Kalau Amr ibn As datang ke Habasyah, itu tidurnya itu di kamar yang biasa ditiduri oleh keluarga dekat raja. Itu Amr ibn As. Jadi memang tinggalnya boleh di Mekah ya, tapi jangkauan politik luar negerinya itu mencakup istana-istana yang ada itu. Ini Amr ibn As. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy tahu bahwa Nabi mengirim orang-orang mukmin ini atau awailul as-sabiqun al-awwalun, ya, yang masuk Islam pertama ini, sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ini dikirim untuk hijrah pertama ke Habasyah, Quraisy nggak pakai kesulitan dalam berpikir mereka. Baguslah kalau gitu, biarkan dia ke Habasyah, kita bantai di Habasyah. Walaupun kalau cerita tentang hijrah ke Habasyah ada sedikit drama ya. Sahabat-sahabat Nabi berangkat duluan, lalu Quraisy tahu belakangan dikejar. Tapi begitu sampai di pinggir laut di daerah Jeddah, ya, ternyata ada satu kapal yang memang ingin berangkat, sudah ingin jalan, dipanggil oleh sahabat-sahabat Nabi kala itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kapalnya nggak jadi jalan, bersandar lagi, lalu naik, lalu berangkat. Kafir Quraisy datang terlambat. Tetapi ya kapal kan berangkat bukan berarti nggak bisa dikejar. Datang berikutnya yang berangkat langsung diutus oleh kafir Quraisy siapa? Amr bin As. Dan kafir Quraisy kala itu betul-betul pede bahwa Amr bin As itu bisa untuk melobi Najasyi, karena ini teman dekat yang, waduh, nggak bisa dibayangkan lah, kedekatannya itu luar biasa. Bisa lobi Najasyi dan semua yang hijrah itu dihukum mati di sana. Itu dalam pikiran Quraisy sangat mungkin. Maka dibawa. Tapi Amr bin As ini bukan orang bodoh kalau dia tahu cara menaklukkan raja-raja yang ada. Oh, raja ini tahu, raja ini tahu. Kalau begitu gini, bawakan saya perbendaharaan emas kalian, karena saya paling tahu
Najasyi ini suka ini, suka ini, suka ini. Kalau sudah saya datang saja itu sudah mampu mengunci kebijakannya. Apalagi kalau saya datang membawa apa yang sangat dia sukai. Siapkan supaya rencana kalian mulus. Ayo, disiapkan semuanya, datang ke sana. Begitu datang sampai ke Habasyah, betul aja disambut oleh Najasyi dengan sambutan yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa riwayat yang disampaikan, Najasyi sampai mengatakan tidak ada acara protokoler lah bahasa kita untuk menyambut kakak dari sang raja. Jadi Amr bin As itu dianggap kakak. Udah pokoknya semuanya sudah seperti saudara kandung. Udah senang nih datang, ditambah lagi ketika selesai jamuan dibawakan. Ini dia. Begitu lihat, apa ini Amr? Silahkan buka. Begitu dibuka, Najasyi sendiri yang bilang, belum pernah aku terima hadiah yang membuat aku bahagia seperti bahagia hari ini. Bagaimana kau bisa wahai Amr mengetahui apa yang paling aku sukai? Dilihat semua barangnya itu Amr tahu, atau dilihat semua barangnya itu ternyata itu yang paling disukai oleh Najasyi. Udah nih dekat banget ya. Lalu baru Amr bin As masuk dengan keinginan permintaan yang sudah tinggal klik gitu. Amr bin As bilang bahwa kedatangannya ke sana bukan hanya sekedar ingin berkunjung, kedatangannya ke sana ingin agar orang-orang yang datang dari kampungnya yang mereka itu langsung disebutkan keburukannya, yang mereka itu menghina leluhur mereka, mereka yang memutus tali silaturahmi, mereka yang memburukkan orang-orang sebelum mereka, mereka yang pokoknya semua keburukannya disebut. Ini secara teori Pak, sudah dekat ya, dan yang datang ini orang dekat. Yang barusan datang ke Najasyi, karena kaum muslimin datang duluan, itu orang yang belum dikenal oleh Najasyi, cuman datang menghadap Najasyi, terus ditanya, apa keperluan kalian? Kami datang dari Mekah, kami ingin minta perlindungan darimu. Kenapa kau minta perlindungan? Karena kami diperangi oleh kaum kami diusir oleh kaum kami ditindas oleh kaum kami sendiri, sehingga kami harus datang kemari. Baik, kata Najasyi, kau aku berikan perlindungan, pergi. Gak lama dari itu Amr bin As tadi datang dengan cerita ini, dan Amr bin As menyampaikan hal yang sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh kaum muslimin. Tetapi luar biasa, disinilah keadilan seorang pemimpin. Najasyi, walau yang datang itu Amr bin As, begitu dekat, begitu dengar kalimat itu, tidak langsung serta-merta menerima apa yang disampaikan oleh Amr. Najasyi bilang, Amr, apa yang kau sampaikan ini bukan sesuatu yang ringan buat. Maka izinkan aku tegakkan keadilan di negeri. Ini Najasyi, raja yang ketika wafat Nabi salatkan, raja yang ketika wafat Jibril datang kepada Nabi mengabarkan bahwa Najasyi wafat dan dia telah memeluk Islam. Keadilan ya dari seorang pemimpin yang ternyata mampu untuk bisa menghantarkan dia pada hidayah. Najasyi bilang, nggak bisa seperti itu Amr. Bukan saya nggak dekat dengan kamu, dekat sekali. Dan saya tahu bagaimana engkau memiliki kepandaian yang luar biasa untuk memahami satu masalah. Izinkan saya tegakkan keadilan di negeri saya. Ini orang udah datang minta dilindungi, maka saya sudah menyampaikan perlindungan. Nggak bisa sembarangan saya akan langsung hukum mereka. Datang besok, dia juga akan saya panggil. Kita akan tanya bersama. Betul, besok datang. Singkat cerita, ditanya oleh Najasyi, kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib, ya. Kala itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan lisan Ja'far ibn Abi Thalib untuk bisa menyampaikan. Ketika ditanya, apa benar yang disampaikan oleh Amr bin As? Apakah kalian begini-begini? Dijawab pokoknya intinya dijawab dengan sesuatu yang bentuknya sanggahan. Apa kalian menghina nenek moyang kalian? Apa kalian? Dijawab semuanya sama Ja'far ibn Abi Thalib. Singkat cerita, jawaban Ja'far ibn Abi Thalib itu justru yang menyentuh hati Najasyi. Yang menyentuh hati Najasyi dan membuat Najasyi akhirnya memihak kepada kaum muslim. Dia mengatakan, wahai Amr, aku jumpai engkau sebelum saat ini senantiasa dalam keadaan yang benar, tetapi untuk saat ini engkau salah. Bahwa yang kau sampaikan itu semua tuduhan tak terbukti, dan yang disampaikan oleh orang yang kau kenal di Mekah, di kampungmu ini, menurutku jauh lebih masuk di akal. Maka pergilah kalian tetap mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Pergi karena nggak punya kedekatan dengan Najasyi kan. Amr bin As nggak pergi, diam di situ.
tapi nggak mau kalah. Akhirnya bilang, coba tanyakan lagi kepada mereka tentang satu perkara. Tentang apa? Tentang Isa. Mereka menghina Isa, mereka melecehkan Isa mereka. Dipanggil lagi. Ini kita ceritanya bukan pada Ja'far ibn Abi Thalibnya, jadi tidak kita tekankan. Kita ceritanya pada Amr bin As. Begitu dipanggil, ditanya lagi. Kaum muslimin kala itu sudah bingung apa yang karena mau di Konstantin ataupun di Najasyi Habasyah kala itu sudah trinitas, menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Maka berat kalau mau disampaikan, oh itu adalah kafir, kan berat. Tetapi Ja'far ibn Abi Thalib mampu dengan diplomasi yang dimudahkan oleh Allah, yang disampaikan hanya ayat-ayat yang Allah sampaikan tentang Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah ruh yang ditiupkan kepada Maryam, ya, seorang nabi yang berjalan di atas kebenaran. Pokoknya disampaikan begitu, justru menetes. Lalu mengambil bulu yang ada di bawah itu. Najasyi mengatakan, ketahuilah bahwa perbedaan agamamu dengan agamaku berkaitan dengan Nabi Isa itu hanya selebar bulu ini. Artinya tipis sekali, bahkan tidak ada perbedaan. Langsung dibebaskan kembali. Amr bin As datang lagi. Dimarahin justru kali ini sama Najasyi. Amr bin As, aku tidak pernah melihat engkau sebodoh ini. Oh gitu dimarah. Betapa matamu sudah ditutup dan tidak bisa melihat kebenaran. Ini orang sudah bersama denganmu beberapa tahun mendakwahkan apa yang dia disampaikan. Kalau boleh aku menyampaikan, dan aku ini beragama seperti apa yang kau ketahui. Agamanya kan agama Samawi bahasanya, tidak seperti orang Mekah yang menyembah berhala. Bahwa orang yang ada ini adalah orang yang benar, wahai Amr. Ikutilah dia. Tapi Amr bin As kala itu menjadi utusan Quraisy kan, justru akhirnya merenggang hubungan di antara mereka. Najasyi langsung minta, bawa semua apa yang dibawa oleh Amr, emas apa segala macam, suruh bawa pulang. Dan sampaikan, wahai Amr, kepada orang-orang yang ada di kampungmu sana. Kampung, Mekah dulu kampung, karena Habasyah itu negeri adidaya. Sampaikan orang yang ada di kampungmu sana, kalau mereka kembali mengirim utusan untuk mengambil orang-orang yang sudah mendapatkan perlindungan dariku, maka sama saja dia dengan mengumumkan perang denganku. Jangan ganggu lagi orang yang ada di sini, supaya aku tidak menyerang kampung. Pulang. Luar biasa itu kegagalan yang dialami oleh Amr bin As. Kalau gagal itu memang orang yang biasa gagal, nggak kerasa, Pak. Ini gagal dengan orang yang nggak biasa gagal, yang selalu sukses dalam urusannya, dan ini sahabat dekatnya kok tiba-tiba nggak percaya. Itu udah mengusik batin, tetapi mengusik batinnya positif. Amr mengatakan detik-detik itu sebenarnya hidayah sudah masuk. Ini Najasyi raja, dia nggak tahu apa-apa tentang Muhammad, yang datang hanya utusannya saja. Tapi kenapa dia bisa lebih mendengarkan utusannya Muhammad dibanding denganku yang dengannya hubungan itu begitu dekat? Udah mulai mikir. Tapi begitu sampai di Mekah, dapat cercah hidayah itu hilang lagi, karena ketemunya dengan Abu Jahal lagi. Ya, ketemunya dengan Abu Lahab lagi, ketemunya dengan orang-orang pemuka-pemuka kafir lagi. Makanya dari cerita ini, itu orang harus betul-betul hati-hati dengan orang terdekatnya atau sahabatnya. Amr bin As ini, andai agak lama lagi di Habasyah, mungkin sudah memeluk Islam. Tapi karena sudah terlanjur diusir dan disuruh pulang, perjalanan sudah mikir tuh, begini. Tapi begitu sampai di Mekah, karena semuanya isinya orang kafir, kumpul dengan orang kafir, kafir lagi. Makanya pentingnya untuk menjaga lingkungan. Lingkungan itu faktor terbesar mempengaruhi seseorang. Makanya Nabi mengatakan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung pada agama lingkungannya, agama temannya. Dan ini terbukti dalam beberapa cerita para sahabat Nabi. Singkat cerita, kembali kafir, ya bukan kembali kafir, tetap pada kekafiran dan betul-betul menentang Nabi dengan pertentangan yang luar biasa. Sampai Nabi hijrah, Amr bin As masih kafir. Sampai tiba di sekitar tahun 7 Hijriah, panjang banget ya. Kita tahun 7 Hijriah, Nabi udah 7 tahun tuh, ini belum Islam. Ada kesempatan Amr bin As ini untuk kembali berdagang menuju ke Mesir. Pimpinan Mesir dia kenal. Lalu dia berdagang menuju ke Habasyah. Nah, ini pertemuan kembali dengan Najasyi. Ini riwayat yang ada. Ketika bertemu dengan Najasyi kembali, Najasyi ngingetin lagi, Amr,
Sudah berapa lama sejak kau datang kemari, lalu datang kemari lagi? Sedangkan orang yang kau musuhi itu belum mampu untuk bisa membuka hatimu. Sampaikan begitu. Padahal udah berapa tahun itu ya, kurang lebih 5 tahun di Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, masih ada waktu sampai dengan beliau hijrah gitu ya. Tapi tidak mampu untuk bisa. Najasyi hanya menyampaikan, kalau kau tetap berada di barisan yang menentangnya, maka kau tidak akan pernah menang. Karena orang itu benar, wahai Amr. Ini dipanggil khusus dengan Najasyi. Maka ketika Najasyi meninggal dunia, lalu Nabi SAW mensolatkan, itu yang paling yang paling langsung connect adalah Amr, karena ini teman dekatnya. Gak ada orang yang tahu kalau Najasyi itu masuk ke dalam Islam, gak ada yang tahu. Bahkan para pendeta yang ada di sana itu, pastor-pastor, gak ada yang tahu. Makanya yang memberitahu Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang langsung ACC dari otak itu Amr bin As. Kenapa? Karena ada percakapan terakhir antara Najasyi dengan Amr bin As. Kalau kau berada di pihak yang selalu menjadi penentangnya, kau tidak akan pernah menang. Karena orang ini tidak akan pernah kalah. Ketahuilah wahai Amr, yang dibawa itu benar. Gunakan akalmu yang selama ini aku ketahui. Begitu aja kamu. Balik lagi kan. Akhirnya perjumpaan yang agak lama ini membuat Amr mendapat hidayah. Lalu Amr menyatakan Islamnya di hadapan Najasyi. Coba bayangkan. Ada momen-momen begitu ya. Dekat dengan Nabi, bukan cuma 1-2 tahun, 13 tahun di Mekah dekat dengan Nabi, dakwah itu bisa didengar dengan cepat, tapi nggak masuk-masuk. Padahal kelasnya yang memberikan dakwah Nabi. Jumpa dengan Najasyi yang kala itu belum punya ilmu tentang Islam, orang belum jumpa dengan Nabi. Cuman secara hati ternyata dia sudah masuk ke dalam Islam. Ya kan? Dakwahin, bisa gitu. Makanya kalau dakwah ini kan yang disampaikan hidayah. Ya kadang-kadang nggak bisa masuk. Ustadz mau nyampaikan dengan berbuih-buih, nggak dengar. Begitu keluar ketemu sama tukang beca, jadi itu dakwah. Ya kan? Ustadz ngomongin tentang bersyukur, nggak masuk, itu biasa aja. Padahal ilmunya lebih banyak mungkin, ayatnya apa segala macam. Tiba-tiba ngelihat ada pemulung di pinggir jalan yang dia dengan keterbatasan hidupnya, atau dia naik beca, di sini nggak ada beca. Apalah segala macam gitu, dikasih, dia terima kasih, aduh alhamdulillah, dia connect gitu. Itulah dia. Makanya ketika kita melihat sesuatu itu harus dengan ainul hidayah bahasanya gitu. Harus melihat sesuatu itu kira-kira ini yang bisa memberikan hidayah ke saya itu dari sisi apa? Itu yang harus ada di benak kita ketika kita itu melihat sesuatu atau berjumpa dengan sesuatu. Karena kita tidak tahu hidayah itu Allah titipkan kepada Allah berikan kepada kita, dititipkan melalui siapa. Ya. Makanya ada kan, jangan heran ketika orang dapat hidayahnya mungkin dalam kondisi A, dalam kondisi B, bukan selalu dalam khutbah Jumat, bukan selalu dalam pengajian, bukan selalu dalam forum-forum yang disampaikan tentang agama, forum-forum biasa saja, termasuk salah satunya Amr bin As. Amr bin As ini bukan berjumpa dengan seorang alim atau sahabat yang sudah lama masuk dalam Islam, Abu Bakar atau Umar, tidak. Ketemu dengan Najasyi, berpikir lalu mengatakan, Najasyi, maukah kau menjadi saksi bahwa aku saat ini sudah menjadi pengikut Muhammad? Langsung dipeluk oleh Najasyi. Kalau kau minta aku menjadi saksi, aku menjadi pengikut Muhammad, maka aku akan menjadi saksi. Belum syahadat, karena kan Najasyi belum tahu ilmunya bagaimana masuk ke dalam Islam. Berangkat langsung, nggak balik ke Mekah, dari Habasyah langsung berangkat menuju ke Madinah. Dalam perjalanan lewat laut, ya, sampai daratan berangkat. Di dalam perjalanan ketemu dengan Khalid ibn Walid. Sama-sama nih, usianya mirip, hobinya sama, cuman bedanya kalau Amr sisi diplomasinya, kalau Khalid nggak pakai diplomasi, serang. Nggak ada istilah diplomasi, musuh serang, itu Khalid. Ketemu di tengah jalan, takdir Allah juga ya. Coba bayangkan, padang pasir yang begitu luas, ketemu. Yang dulu nggak pakai pesawat, kalau pesawat bisa jadi, ya, antara pesawat juga susah ketemunya kan, flightnya Mekah Madinah. Yang satu flightnya Habasyah Madinah, kan nggak ketemu, tapi itu Allah pertemukan. Coba, ini luar biasa. Kenapa? Karena Khalid datang dari Mekah itu diingatkan oleh saudara kandungnya sama kakaknya, Khalid, yang aku tahu selama ini kamu itu orang pandai, orang cerdas, orang pintar.
Tapi kenapa saat ini begitu dungunya? Kata kakaknya begitu. Marah itu, jawara dibilang dungu. Kok bisa bilang dungu? Ya dungu. Kenapa? Coba lihat Muhammad, disampaikan. Cuman kakaknya pinter, nyampaikan ke Khalid kaitan dengan masalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari strategi perang. Coba lihat Khalid. Kamu pelawan ini belum pernah kamu semuanya. Akhirnya membuka cakrawala Khalid. Iya juga. Kalau begitu saya ingin masuk ke dalam Islam. Jumpa dengan Muhammad. Berangkatlah ke Madinah. Berangkat. Cuman berangkatnya masih dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Bisa dipahami ya? Kira-kira dalam kondisi apa? Dia kan baru tercerahkan saja. Berarti masih dalam kondisi galau. Iya apa enggak ya? Tapi udah jalan ini. Amr bin As juga sama. Bukan dalam kondisi yakin karena tidak jumpa dengan Nabi. Kan ini dua orang ini tersadarkan bukan dengan Nabi, tersadarkan dengan pihak ketiga. Beda dengan orang yang langsung jumpa dengan Nabi lalu Nabi sampaikan mungkin langsung gitu kan. Ini sama-sama yang bukan dari pihak ketiga nih. Yang di sini galau, di sini galau. Di sini galau atas perkataan Najasyi, di sini galau atas perkataan kakaknya. Ketemu di jalan. Ditanya, "Mau kemana Khalid?" Malu-malu jawabnya, "Gengsi lah, lama ini dia paling tahu saya ngelawan Muhammad." Waduh. Mau ke Madinah. Apa ada apa ada rencana Quraisy yang ingin menghancurkan kamu? Amr bin As bertanya sama Khalid begitu. Enggak, wahai Amr, tidak. Aku datang sendiri saja. Sebelum ditanya banyak oleh Amr, Khalid balik tanya, "Kamu mau kemana?" Katanya gitu. Ya, Amr jawab, "Saya mau ke Madinah juga." Apakah ada sesuatu yang buruk yang ingin kau rencanakan untuk Madinah, wahai Amr? Karena sama-sama tahu ini dulu, ini kan lama nggak ketemu kan, satunya ke Najasyi kan, satunya. Ini lama nggak ketemu, sama-sama lama buruk dulunya. Pokoknya kalau ketemu ngomongnya gimana cara bunuh Muhammad ini. Ketemu orang ini nggak tahu sama-sama udah tobat. Tapi intinya ketika tahu ke Madinah saling tanya, ternyata mau masuk Islam. Saya juga mau masuk Islam. Pelukanlah mereka. Satu tujuan kita, jalan saling menguatkan. Apa yang membuatmu masuk Islam? Tertarik dengan Islam? Khalid cerita, demi Allah, itulah juga yang disampaikan oleh Najasyi. Baru mereka cerita betapa bodohnya kita selama ini. Wow, masya Allah ya, itu takdir Allah. Datang berdua, ini jantungnya Quraisy, sama-sama satu panglima perang yang luar biasa bernilai bagi Quraisy, yang satu diplomat ulung. Datang ke Madinah. Cuma datang ke Madinah sudah diketahui bahwa kedatangannya ingin berjumpa dengan Nabi dan masuk ke dalam Islam. Maka disambut dengan sambutan yang luar biasa. Masuk ke dalam Islam. Nah, kita masuk Islam ya. Biasanya masuk Islam itu tahun 7,5, 6 bulan sebelum Fathu Mekah lah kurang lebih. Lepas dari Fathu Mekah, ini berarti kan masih junior ya. Walaupun mereka itu orang yang punya kedudukan di masa jahiliyahnya, cuman Fathu Mekah kan baru ya. Jadi ketika Fathu Mekah belum jadi, masih banyak yang seniornya gitu. Jadi masih ikut-ikutan aja. Tetapi ikut-ikutan Fathu Mekahnya pun mereka berdua ini sudah punya tempat di sisi Nabi. Makanya Khalid diminta untuk membawa satu pasukan khusus. Ya. Cuman pasukan Khalid akhirnya terkena masalah karena bertemu dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Nabi bilang pokoknya jangan ada pertumpahan darah. Khalid bin Walid udah sami'na wa ta'na. Ternyata Khalid bin Walid justru perang dengan Ikrimah. Di fitnah lah, karena baru masuk Islam kan ini. Khalid bin Walid di fitnah. Oh tuh kan, dia sebenarnya itu bikin masalah aja Nabi. Bukan mau masuk Islam. Buktinya dia nggak nurut. Khalid dipanggil, "Khalid, kenapa? Saya sudah bilang jangan ada pertumpahan darah. Kenapa kau pertumpahan darah?" Ya Khalid bilang, "Saya nggak mau pertumpahan darah wahai Nabi. Cuman begitu sampai saya cari jalan lain, diikuti. Saya diikuti. Dia saya bilang, Ikrimah, saya nggak mau cari masalah. Bahwa Nabi saya mengatakan saya tidak boleh pertumpahan darah. Kalau kamu tidak mau pertumpahan darah, aku ingin pertumpahan darah," kata Ikrimah. Waduh, repot ini. "Saya cari jalan lain, aku susul." Kalau balik kan nggak mau. "Aku nggak mau perang, aku ingin perang." Diserang duluan, ya namanya diserang. Nah ini kan. Amr juga begitu. Dan nggak lama dari itu Amr dapat kepercayaan tambahan dari Nabi SAW. Begitu Amr bin As kurang lebih sekitar 3 bulan ya setelah Fathu Mekah. Setelah perang Mu'tah lah. Setelah perang Mu'tah ada namanya perang Dzatus Salasil. Perang Mu'tah bahagiannya Khalid yang mendapatkan nama di sisi Nabi SAW. Perang Dzatus Salasil, Amr dipanggil. "Amr, aku tahu betapa kau memiliki kecerdasan dalam strategi.
Aku ingin menjadikan engkau sebagai panglima. Padahal kala itu banyak sekali sahabat senior yang layak juga jadi panglima, tapi Nabi pilih Amr bin As. Kalau kau menang di peperangan ini, maka segala apa yang kau dapatkan dari ghanimah itu setengahnya untukmu. Diiming-imingi dunia. Apa yang dijawab oleh Amr bin As? Wahai Rasul, demi Allah sesungguhnya aku masuk ke dalam Islam bukan untuk itu, bukan untuk dunia, tetapi aku masuk ke dalam Islam untuk bisa dekat denganmu, menghapus segala dosaku, dan Allah izinkan aku masuk ke dalam surga. Masya Allah, luar biasa ya. Padahal Nabi juga bukan menguji, karena Nabi sudah tahu kualitas Amr bin As. Cuma ingin menyampaikan saja bahwa agama ini agama yang adil gitu. Amr bin As ini kan orangnya, otaknya lebih dikedepankan. Maka Nabi juga menyampaikan dengan sesuatu yang masuk di akal ketika orang berpikirnya dengan otak. Tapi ternyata itu sudah menggugurkan apa yang selama ini ada pada Amr. Urusannya bukan sekedar strategi dunia, tidak, tetapi yang diharapkan akhirat. Padahal masuk Islamnya baru kurang lebih 10 bulan. Masuk Islamnya kurang lebih 10 bulan. Tapi urusan akhiratnya itu Masya Allah. Kita Islam udah berapa? Berapa bulan? Kadang urusan akhiratnya masih. Bahkan ketika sudah Nabi sampaikan, kau dapat apa yang kau ingin, masih tanya lagi, Rasul, kau tahu apa yang aku lakukan kepadamu sebelum aku masuk ke dalam Islam? Sesuatu yang sungguh memalukan, wahai Rasul. Izinkan aku bertanya, dan selepas ini aku tidak lagi memandang wajahmu. Coba bayangkan ya, Amr bin As, saking malunya gitu, mengingat apa yang pernah dilakukan sebelum ini dengan Nabi, mau ngeracun, mau membunuh, pokoknya semua, jadi sampai malu. Tapi sebelum malu itu makin membesar, beliau ingin bertanya, aku tanya sesuatu dan selepas ini aku tidak memandang wajahmu lagi. Nabi mengatakan, tanyalah wahai Amr. Ya Rasul, kau tahu apa yang aku lakukan kepadamu di masa jahiliyah? Apakah itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sambil nangis lagi. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab dengan tetesan air mata juga. Wahai Amr, ketahui hadis yang masyhur, al-Islam yajubbu ma qablah, bahwa Islamnya seseorang itu menghapus segala keburukan yang pernah ada sebelumnya. Bahkan keburukan itu ketika dia Islam dengan Islam yang baik, keburukan itu akan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Amr mengatakan, cukup wahai Nabi, cukup. Perkataan ini akan menjadi bekal bagiku sampai akhir hayat. Lepas dari situ, ini salah satu sahabat, kemarin juga kita cerita ada sahabat juga yang ketika jumpa dengan Nabi itu ada rasa segan ya. Termasuk salah satunya adalah Amr bin As. Mulai dari detik itu tidak berani aku, kata Amr bin As, memandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Karena ketika aku mandang wajahnya, aku pasti menangis. Bukan apa-apa, teringat dengan dosa-dosa. Maka mulai detik itu aku tidak memandang. Lepas dari peperangan Datu Salasil, karena kondisi yang seperti itu, akhirnya Amr bin As diutus oleh Nabi menuju ke Oman, menjadi duta dakwah di sana. Diterima oleh Amr. Bukan nggak mau jumpa dengan Nabi, bukan nggak mau dekat dengan Nabi, tapi ketika memandang wajah Nabi, nangis. Kenapa nangis? Nginget, ya Allah, dulu ini orang yang aku pukul, ya Allah, ini dulu orang yang aku hina, ya Allah, ini dulu. Jadi nggak kuat. Apalagi sudah dekat dengan Nabi, tahu bagaimana mulianya Nabi, bagaimana baiknya Nabi, wah. Apalagi kalau sudah Nabi mendekat, gemetar Amr bin As. Apalagi kalau sudah tangannya menepuk pundaknya, makin menjadi gemetar. Amr bin As punya hati yang begitu lembut. Akhirnya oleh Nabi diutus ke Oman, dakwah di Oman. Di Oman beberapa saat, karena kan udah tahun ke-9 ya, Nabi wafat tahun ke-10, jadi kurang lebih satu tahun di Oman. Berita duka sampai di sana bahwa Nabi SAW wafat. Begitu mendengar Nabi SAW wafat, nggak pakai lama, Amr bin As langsung pergi menuju ke Madinah. Dan terjadi apa yang terjadi sebelumnya. Kalau dulu beliau masih bisa melihat jasad Nabi, kalau sekarang hanya pusara Nabi saja. Tapi ternyata melihat pusara Nabi pun sama dengan melihatnya di saat beliau hidup. Gemetar Amr bin As, nangis. Akhirnya oleh Abu Bakar As-Siddiq dikirim untuk menjadi panglima perang keluar Madinah. Diminta untuk memimpin pasukan ke arah Syam.
3 panglima yang dikirim. Yang pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas menuju ke Persia, lalu Khalid bin Walid menuju ke Romawi, dan Amr bin As untuk membuka Baitul Maqdis. Ya. Masa perang Riddah diikuti, selesai perang Riddah diutus oleh Abu Bakar ke sana, tapi belum selesai. Abu Bakar meninggal, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab langsung meminta kepada Amr untuk melanjutkan. 2 panglima yang ada dicopot. Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid oleh Umar bin Khattab diberhentikan. Kecuali 1, Amr bin As. Nggak diberhentikan. Ya. Alasannya bukan karena nggak suka atau apa ya, tapi karena untuk menjaga kondisi iman sang panglima dan orang yang mengikuti. Tapi Amr bin As kok nggak dicopot? Padahal Amr bin As itu ketika masuk ke beberapa tempat juga sama dengan panglima yang ada ini, nggak pernah kalah, tapi nggak dicopot. Kenapa? Karena Umar tahu Amr bin As yang paling mampu untuk menjaga kondisi imannya dan kondisi iman pasukan. Maka nggak dicopot. Termasuk yang paling membahagiakan, yang Umar mengatakan hadiah terbesar yang pernah aku dapatkan dari panglima-panglimaku adalah dari Amr bin As ketika meminta Umar bin Khattab datang ke Baitul Maqdis menerima kunci Masjidil Aqsa. Amr bin As. Dan Amr bin As ketika ingin membuka satu tempat tidak perang yang didahulukan. Bagaimana caranya tidak ada darah tertumpah. Dan itu terbukti dengan penaklukan 2 tempat, Palestina dan Mesir. Ditaklukkan bukan dengan perang, dengan diplomasi. Diplomasinya tempat ketika datang ke sana, ya. Diplomasi yang ketika datang ke Palestina, diplomasi yang disampaikan oleh Amr bin As adalah diplomasi psywar, dikepung, lalu dikirim beberapa pesan menyebutkan nggak usah ngelawan deh, kamu kalah. Lebih baik manfaatkan kekuatan yang ada untuk pergi dengan selamat. Dan ternyata pesan itu dapat. Panglima-panglima Romawi yang ada di situ itu balik kanan pulang ke Konstantin. Dibuka Palestina, dibuka Baitul Maqdis tanpa perang. Maka ketika sampai di sana, panglima perangnya Romawi itu pada pergi, ya. Patrick Sapronius yang kala itu menjadi pemimpin agama yang ada di sana, yang langsung menyerahkan mandat itu kepada Amr. Tetapi meminta yang menerima kunci ini adalah pimpinan tertinggi, Umar. Maka ada istilah gitu ya, dibukanya Baitul Maqdis itu oleh Panglima Amr diberikan kepada Umar agar makmur. Gitu. Jadi sama ain mim ra, ain mim ra, ain mim ra. Lepas dari sana udah dibuka, nggak cukup. Wah, udah aman lah, Khalifah udah senang, santai aja dulu. Nggak ada kata istirahat. Ketika selesai baru hanya jarak beberapa saat aja, 1 atau 2 bulan. Langsung pikirannya Mesir harus dibuka. Maka Umar masih ada di situ tuh, ya, masih ada di Baitul Maqdis kala itu. Minta izin Amr, saya izin, Mesir mau saya buka. Umar masih dalam euforia juga kan. Bismillah, buka Amr. Akhirnya disiapkan pasukan, Amr jalan, Umar pulang ke Madinah. Sampai di Madinah ada yang ingatkan Umar, wahai Khalifah, gimana kau izinkan Amr untuk berangkat membuka Mesir? Padahal pasukan yang dibawa itu gak seberapa, jumlahnya sangat kecil. Dan kau tahu betapa besarnya jumlah pasukan Mesir. Dan mereka sedang capek habis membuka Baitul Maqdis. Bolehkah kau coba tunda sebentar? Nanti dikirim pasukan sehingga tidak terjadi kekalahan yang besar di kubu kaum muslimin. Kata Umar, ya juga ya. Terlanjur. Surat. Dikirim surat, utusannya sampai jumpa dengan Amr bin As di Rafah namanya. Amr tanya, siapa itu? Utusan dari Khalifah. Wah, kalau ini kayaknya gelagatnya nggak bagus. Akhirnya apa? Dia mencoba untuk sibuk dengan yang lain. Utusan ini tertunda untuk jumpa dengan dia. Sampai akhirnya berjalan-jalan sampai masuk di daerah yang sudah masuk Mesir. Baru utusan dipanggil. Utusan Khalifah tadi, saya lupa nggak ketemu sini. Ada apa? Ada surat. Saya panggil. Dari siapa? Khalifah. Dibuka. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wahai Amr, kalau kau terima surat ini dan kau masih berada di luar Mesir, maka balik. Jangan serang Mesir. Jangan buka Mesir. Tapi kalau kau sudah berada di Mesir, maka
Bismillah, tawakkal ala Allah. Oh, gitu dibaca. Sesuai dengan apa yang aku prediksi ya, katanya. Langsung dibacakan pada pasukannya, ini surat dari khalifah mengatakan kalau kita belum masuk Mesir maka kita balik, tapi kalau kita sudah menginjak tanah Mesir maka bismillah, kita harus jalan. Saya tanya sekarang dengan kalian, kita sudah menginjak tanah Mesir atau belum? Sambil lihat ke belakang, oh no, bukan, tapi ini mah udah Mesir gitu. Ini baru masuk perbatasan, sudah, kalau sudah bismillah kita jalan. Nggak ada kesempatan balik. Dikirim surat balasan, kami sudah di Mesir. Mungkin Umar bin Khattab tanya, Mesirnya di mana? Baru masuk, tunggu selamat datang. Ya Allah. Amr bin As, kecerdasan. Masuk dan gitu sampai di sana juga cerita panjang, cuman waktunya yang nggak cukup ya. Bagaimana penaklukan Mesir itu? Nggak dengan perang juga, dengan diplomat biasa. Bahkan yang luar biasa menunjukkan ulungnya itu datang membawa hadiah dulu, karena ini besar Mesir kala itu kan. Untuk masuknya, wah. Dikepung juga, ya mungkin yang dikepung santai-santai aja, paling yang ngepung juga pulang balik. Gimana caranya bisa masuk untuk membaca itu? Amr bin As masuk. Dan kalau ngomongnya sebagai panglima, mungkin penjagaan akan ketat. Maka dia ngomongnya sebagai utusan aja. Lalu menyamar supaya tidak terlihat dia adalah Amr bin As. Masuk ketemu dengan pimpinan Mesir kala itu. Jenderal Romawi juga, karena sudah dikuasai oleh Romawi. Bukan Fir'aun lagi. Amr bin As ke Mesir ketemu Fir'aun, Ustaz. Nggak ada Fir'aun sudah. Fir'aun. Biar pulang. Udah gak ketemu Firaun. Ketemunya beberapa jenderalnya Romawi, karena daerah itu dikuasai Romawi. Ketika sampai bawa emas lagi. Wah, tahulah ya. Ini orang kalau udah dikasih ini mungkin bisa melunak, minimal bisa tinggal beberapa saat untuk baca peta tempat. Bisa masuk dari sini. Wah, jenderal nih. Wah, bagus. Oke, saya terima. Terus kamu kemana? Ya mohon izin mau coba mutar-mutar di sini dulu. Ya boleh. Jenderalnya juga bukan orang bodoh kan. Oh ini minta izin, oh berarti ada sesuatu juga. Dipanggil pengawalnya. Siap. Orang ini begitu keluar, bunuh aja. Bunuh. Bahaya orang. Amr bin As dengar. Suruh bunuh. Dikira nggak bisa bahasa Romawi. Bisa bahasa Romawi. Dikira orang Arab bisanya bahasa Arab, pakai bahasa Romawi. Amr bin As, karena dia nggak ngira kalau itu Amr bin As kan, menyamar. Amr bin As bilang, wahai jenderal, mohon maaf, ini di luar benteng banyak saudara saya juga yang sudah menyiapkan emas untuk dibawa padaku, yang nanti akan aku bawa juga kepadamu setelah aku keluar dari sini. Jadi bersiaplah juga, karena emas ini bukan hanya dariku, tapi dari saudara-saudaraku. Coba, kira-kira apa yang dipikir sama jenderal? Waduh, ternyata ada saudaranya mau ngirim emas juga. Panggil lagi pengawas, jangan dibunuh dulu. Kapan dibunuhnya? Nanti dia pulang lagi, bawa saudara-saudaranya datang kemari, baru. Ya. Ketika emas sudah kumpul, bunuh semuanya, selesai. Sekarang jangan dulu. Oh, kata Amr. Kecerdasan Amr. Banyak sekali loh cerita-cerita cerdasnya Amr, sampai ada beberapa kutipan-kutipan cerita tentang Amr bin As. Ketika menghukum putranya Umar bin Khattab dan sebagainya, diplomasinya luar biasa. Nah, ini penaklukannya. Begitu keluar, udah dicatat semuanya kan? Amr bin As bikin cyber lagi. Kamu kalau nggak keluar, maka akan kami hancurkan benteng kalian hanya dalam waktu singkat. Wah, jenderalnya ketawa. Saya tahu Amr, kamu jago. Tapi kalau untuk menghancurkan Mesir ini, ya saya tahu kamu pernah dan datang ke sini sebagai pedagang, bukan sebagai prajurit. Oh, dikasih tahu semuanya. Kamu tahu benteng A? Kamu tahu pintu I? Kamu tahu pintu B? Oh, segala macam pintu rahasianya semua dikasih tahu di surat itu. Kami sudah taklukkan itu semua. Kaget dong. Ini yang tahu biasanya hanya jenderal pilihan. Kenapa ini yang tahu? Akhirnya takut menyerah tanpa syarat. Akhirnya Mesir juga dibuka dalam kondisi tanpa perang. Ya, luar biasa. Ini Amr bin As. Lalu ketika beliau menguasai Mesir, banyak sekali kebaikan yang diberikan oleh Amr bin As kepada kaum muslimin. Ketika terjadi paceklik di Jazirah Arab, ini kemampuan ekonomi juga, karena tadi saya sampaikan ya, beliau punya basic saudagar. Jadi Jazirah Arab paceklik, Syam paceklik, Mesir ini di masa Islam itu tidak pernah terlihat buruknya, dan itu adalah Amr bin As.
Di saat semua paceklik, Mesir enggak. Di saat semua pandemi, Mesir enggak. Enggak bisa kalau nggak dibalikkan kepada Amr bin As, karena kala itu yang jadi gubernur Amr bin As. Maka ketika melihat Jazirah Arab paceklik, beliau hanya teringat dengan Nabi Yusuf yang menjadikan Mesir sebagai sumber kebaikan buat dunia. Maka segala hasil panen yang ada di Mesir itu untuk mensuplai Arab. Arab itu berarti semua jazirah yang sudah masuk ke dalam Islam ya. Mulai dari Saudinya sampai ke Yaman disuplai, termasuk intinya adalah Madinah. Bahkan disampaikan di situ di Madinah yang tadinya semua orang tidak ada gandum yang dimakan, begitu dapat suplai dari Amr bin As, semua orang tidak ada yang kelaparan. Bayangkan Pak, bagaimana masa paceklik yang membuat orang itu tidak ada yang dimakan, begitu dikirim bantuan, semua orang tidak ada yang kelaparan. Berarti bantuannya bisa dibayangkan betapa banyaknya. Ini Amr bin As. Begitu juga dengan pandemi. Nah ini masanya sekarang pandemi. Beberapa sahabat yang diminta oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Syam itu meninggal ketika terjadi ta'un bil amwas namanya. Pandemi yang besar di daerah Amwas. Dikirim sahabat jadi gubernur, nggak lama meninggal. Dikirim jadi gubernur, nggak lama meninggal. Dihubungi oleh Umar bin Khattab, Amr bin As. Wahai Amr, aku tidak jumpa gubernur yang memiliki kecerdasan seperti ini. Bukan aku ingin mengirimkanmu pada kematian, karena memang dua sahabat yang aku kirim untuk menjadi gubernur sebelum ini meninggal ketika berada di Syam, tapi ini nampaknya engkau yang bisa mengatasi. Maka Amr bin As sami'na wa ata'na. Sebelum datang ke sana dipelajari, oh caranya begini. Lalu dikirimkan surat kepada Umar. Ya. Wahai Khalifah, aku jumpai penyakit ini sebabnya adalah karena pertemuan antara satu dengan yang lain. Maka kalau kau izinkan, aku akan menyebarkan semua orang yang ada di Syam ini untuk tidak jumpa satu dengan yang lain selama 1 bulan. Biarkan mereka pada datang ke lembah, biarkan mereka pada datang ke gunung, biarkan mereka menyendiri di gua, pokoknya semua jangan jumpa dengan orang selama 1 bulan. Dan selama pengasingan mereka dibawakan bahan makanan. Kita tunggu. Umar bin Khattab yang sudah tidak punya lagi jalan kala itu, karena dua sahabatnya yang dikirim sudah meninggal dunia menjadi gubernur di sana, akhirnya mengikut. Dan ternyata betul teratasi itu ta'un, teratasi itu pandemi dan hilang. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dengan Amr bin As sudah kayak presiden dengan wakil presiden. Ditopangnya bagaimana kekuatan Umar bin Khattab untuk urusan luar negeri itu ada Amr bin As. Ada Amr bin As. Bagaimana memberikan rincian metode pengawasan para gubernur, Amr bin As. Gubernur yang lain itu biasanya disidak, biasanya diaudit, biasanya Amr bin As tidak. Amr bin As radhiyallahu anhu. Artinya tidak itu bukan karena nepotisme, bukan, tapi karena memang tahu kapasitas dari seorang Amr bin As radhiyallahu anhu. Langsung, karena sudah mau duhur, kita langsung ke wafatnya. Tapi ini bukan selesai Amr bin As ya, Bapak Ibu. Banyak sekali cerita yang luar biasa dari Amr bin As. Cerita wafat beliau. Ketika beliau wafat, ada satu kalimat yang luar biasa disampaikan pada putranya kala itu, usia 90 tahun di Mesir. Beliau sampaikan, "Nak, Allah jadikan aku pernah hidup dari 3 perkara. Yang pertama, masa jahiliyah. Dan andai aku mati," ngomongnya mati karena kondisinya sakaratul maut. "Andai aku mati di masa jahiliyah, maka aku menjadi orang paling merugi karena aku tidak akan bisa menyium bau surga." Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, ketika aku baru saja masuk ke dalam Islam, masih ingat detik-detik bagaimana aku jumpa dengan Nabi SAW dan menyatakan keislamanku, bersyahadat di hadapannya. Itu adalah masa paling indah dalam hidupku. Dan andai aku mati tidak lama dari itu, maka semua orang akan mengatakan sebaik-baik manusia adalah aku, karena aku dihantarkan oleh Allah untuk wafat dalam kondisi paling baik setelah Islam. Tapi ternyata Allah sampaikan aku pada kondisi ketiga.
Kondisi aku berislam lama setelah aku masuk ke dalam Islam. Dan aku tidak tahu apa yang sudah aku lakukan dalam Islam ini. Apakah ini baik ataukah buruk? Apakah amalku diterima ataukah tidak? Apakah terus segala macam ketakutan itu hadir, lalu beliau menghadapkan wajahnya ke tembok dan tidak ada kalimat yang diucap kecuali hanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah, mengucap 2 kalimat syahadat, beristighfar, dan wafat dalam kondisi seperti itu. Bayangkan seorang Amr bin As yang sudah luar biasa, yang sudah diberikan untuk agama ini, masih merasa bahwa apa yang dilakukan itu terima atau tidak, wallahu a'lam. Dan apa yang dilakukan selama beliau Islam itu menjadi kebaikan atau keburukan untuk akhiratnya, beliau juga tidak terlalu pede dan mengatakan wallahu a'lam. Dan akhirnya akhir hidupnya hanya dihiasi dengan kalimat istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dan bersyahadat, yang akhirnya membawa beliau wafat dalam kondisi yang seperti itu. Rahimallah Amr bin As radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan kita termasuk bahagian orang yang mampu untuk bisa berjalan di jalan yang Allah ridhai, di jalan para sahabat Nabi, sehingga kita mampu bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari para kisah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah menampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.